Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Haji Abdul Qadir Cibeas, Kawalu, Tasikmalaya. Ia adalah seorang ulama besar, mempunyai jiwa kewalian, tinggi budi pekertinya, besar pengaruhnya, berwibawa dalam kepemimpinan, luhur ilmunya, dituruti oleh segenap rakyat, cinta terhadap bangsa dan tanah air, cinta agama, serta kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Haji Abdul Gharib dilahirkan di daerah Kudus sekitar tahun 1655 Masehi atau 1076 Hijriah. Panggilan Gharib diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kalimat ghoroba, artinya bertempat tinggal di negeri lain atau di daerah orang lain sebagai pengembara atau pendatang. Gharibun artinya orang pendatang, pemilik yang banyak keajaiban-keajaiban. Gharibun artinya yang tinggi dari tiap-tiap sesuatu, luhur martabatnya, luhur ilmunya dari orang lain. Semenjak kecil, beliau suka mencari ilmu, seperti ilmu pengetahuan, kenegaraan, dan ilmu keagamaan, terutama agama Islam. Tiap-tiap pesantren didatanginya, baik pesantren-pesantren yang berada di Pulau Jawa maupun pesantren-pesantren yang ada di Pulau Sumatera, termasuk ke daerah Aceh. Setelah ilmunya banyak, beliau bersama beberapa santri lainnya diajak oleh gurunya ke tanah suci Mekah dengan maksud yang sama, yaitu berangkat untuk menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Syekh Haji Abdul Gharib saat di Mekah sudah kelihatan adanya tanda-tanda atau sifat-sifat kewalian, sehingga oleh gurunya beliau disuruh untuk bermukim dulu di Mekah sambil memperdalam ilmu keagamaan, yaitu tentang ajaran agama Islam. Setelah beberapa tahun bermukim di Mekah dan telah memperoleh ilmu tentang agama Islam, kemudian beliau pulang ke tanah kelahirannya di Pulau Jawa, tepatnya daerah Kudus. Setibanya di tempat tersebut, beliau disambut oleh masyarakat Kudus dan selanjutnya mereka beramai-ramai mendirikan pesantren dan tempat tinggal bagi Syekh Haji Abdul Gharib. Berkat hasil gotong royong masyarakat, maka terwujudlah suatu pesantren yang megah dan banyak dikunjungi oleh santri dari tiap-tiap daerah dengan maksud untuk melakukan thalabul ilmi. Setelah berhasil mendirikan pesantren, tak lama kemudian beliau oleh orang tuanya dinikahkan kepada gadis pilihannya yang bernama Raden Ajeng Ayu Sutri, yaitu masih keturunan keraton yang benar-benar taat dan patuh terhadap ajaran agama Islam. Pada saat keemasannya mengembangkan ajaran agama Islam dan santri-santrinya banyak yang terdiri dari santri anak-anak, remaja, bahkan dewasa atau orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Maka meletuslah suatu peperangan dengan kompeni Belanda terhadap penduduk asli, terutama terhadap pemuka-pemuka agama Islam. Terjadinya peperangan tersebut semakin hari semakin meluas ke setiap pejuang Pulau Jawa termasuk ke Pulau Madura. Syekh Haji Abdul Gharib dengan menggunakan taktik gerilya bersama para santrinya dan masyarakat setempat ikut serta dalam peperangan untuk menumpas penjajah Belanda. Namun, karena kekuatan pasukan Belanda yang terus bertambah tidak seimbang dengan pasukan dari pribumi dan persenjataannya semakin lengkap, menyebabkan rakyat dengan pasukan gerilanya mengalami kewalahan dan terdesak oleh kekuatan angkatan perang Belanda. Untuk menghindari dari serangan Belanda, akhirnya memilih mundur, yaitu meloloskan diri dengan maksud lebih baik mundur daripada harus tunduk dan mengabdi terhadap Belanda.
Syekh Haji Abdul Gharib bersama keluarga dan beberapa pengikutnya serta seorang ajengan yang bernama Ajengan Nursiban berhasil meloloskan diri dari hijrah ke Jawa Barat dengan maksud untuk mendapatkan suatu perlindungan sambil menyusun kembali kekuatan dalam rangka mengembangkan ajaran agama Islam. Sebelum berangkat menuju daerah Jawa Barat, Syekh Haji Abdul Gharib sempat berziarah ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik dekat Surabaya. Setelah selesai berziarah di makam tersebut, kemudian berangkat menuju Jawa Barat, tempatnya ke Cirebon dengan mengambil jalan pinggir pesisir pantai utara Pulau Jawa. Di Cirebon beliau mendatangi pembesar-pembesar atau pemuka-pemuka agama Islam dengan maksud silaturahmi dan minta pendapat untuk menyusun pasukan dan mengembangkan kembali ajaran agama Islam. Dan di daerah ini pula beliau sempat berziarah ke makam Wali Sunan Gunung Jati. Selesai dari Cirebon, selanjutnya beliau berangkat menuju Banten dengan tujuan mendatangi para pembesar atau pemuka agama dan para ulama Islam. Di Banten ini beliau sempat berziarah ke makam Syekh Sultan Hasanuddin. Setelah dari Banten, beliau menuju Bogor dan bersama rombongannya sempat meminjau tempat prasasti batu tulis dan berziarah ke tempat kerajaan Tarumanegara, kerajaan peninggalan purbakala zaman Raja Purnawarman, sambil mengadakan silaturahmi dengan para ulama di daerah tersebut. Dari 3 daerah tersebut, yaitu Cirebon, Banten, dan Bogor, beliau mendapat petunjuk untuk terus melakukan perjalanan menuju daerah Sumedang, sebelah timur dan sebelah selatan daerah Tasikmalaya. Sesampainya di daerah Sumedang, beliau beserta rombongannya disambut baik oleh masyarakat dan para alim ulama setempat. Malah dari pihak pemerintah setempat, beliau diberikan seorang pejabat dari kejaksaan, yaitu Raden Paranakusuma, yang bertugas untuk menemaninya selama melakukan perjalanan ke daerah lain sampai ke tempat yang dituju. Lalu beliau beserta rombongannya menuju daerah Tasikmalaya. Setibanya di Tasikmalaya, Syekh Haji Abdul Gharib dengan rombongannya mendatangi atau silaturahmi ke saudaranya, yaitu Syekh Haji Abdul Muhyi di Pamijahan, dengan mohon doa restunya untuk bermukim di suatu daerah yang telah ditentukan. Tepatnya di sebuah kampung yang terletak di suatu daerah yang dikelilingi bukit-bukit. Kemudian beliau bermukim dan mendirikan sebuah pesantren kurang lebih tahun 1708 Masehi atau 1189 Hijriah. Beliau mendirikan pesantren pada usia 53 tahun. Syekh Haji Abdul Gharib menetap di daerah tersebut selama kurang lebih 37 tahun. Nama kampung pesantren sendiri awalnya yaitu karena ramainya kampung tersebut banyak didatangi oleh mereka yang ingin mencari ilmu tentang ajaran agama Islam. Juga dipenuhinya para santri yang datang dari daerah sekitarnya maupun dari daerah jauh. Nama kampung pesantren pada waktu itu tercantum di dalam atlas, terutama sekali di dalam atlas lapangan yang biasa dipakai oleh anggota militer, dan kampung pesantren termasuk pada wilayah kekuasaan kewedanaan Cicariang Kolot, sekarang yang bernama Kampung Muncang, dan yang menjadi wedanya bernama Raden Surawijaya. Pada usia 90 tahun, Syekh Abdul Gharib meninggal dunia dan jasadnya dimakamkan di sebuah gunung kampung pesantren yang sekarang nama atau sebutan kampung tersebut yaitu Kampung Cibeas. Setelah beliau wafat, makamnya banyak dikunjungi oleh para peziarah yang berasal dari daerah atau luar kota Tasikmalaya, bahkan luar provinsi Jawa Barat seperti daerah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Pada bulan November 1946, Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno bersama tamu dari Hindia
dan beberapa pejabat negara pernah berkunjung ke Kampung Cibeas dalam rangka meninjau kemajuan daerah dan kemajuan pesantren. Dalam kesempatan itu, beliau berziarah ke makam Syekh Haji Abdul Gharib, dan di daerah Kampung Cibeas, Presiden mendapatkan azimat pusaka peninggalan Syekh Haji Abdul Gharib berupa keris pusaka dari rumah kuncen Haji Abdul Rahman yang istrinya bernama Nyi Hajjah Zubaidah. Setelahnya Syekh Haji Abdul Gharib meninggal dunia, para orang tua pada waktu itu mengadakan musyawarah dan penelitian. Kesimpulan dari hasil musyawarah tersebut, kampung pesantren dirubah namanya menjadi Kampung Cibeas. Hal ini dikarenakan di dekat bekas pesantren tersebut ada satu sumur tempat mandi dan cuci beras, ngisikan atau ngumbah beas dalam bahasa Sunda. Bekas Syekh Haji Abdul Gharib dan istrinya. Sumur tersebut sampai sekarang masih terus dipergunakan oleh masyarakat setempat. Di pinggir Kampung Cibeas, menurut cerita para orang tua dahulu, ada sebuah kali. Di kali tersebut terdapat sebuah lewi, pusaran air yang dalam, yang mengeluarkan air berwarna putih seperti air cucuran beras. Kali yang ada di daerah tersebut sampai sekarang terkenal dengan sebutan Kali Cibeas. Airnya mengalir ke Kali Cibangbay dan terus mengalir ke Kali Ciwulan, berakhir di Lautan Hindia sebelah selatan dari kota Tasikmalaya.